Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Utari Anwar dari Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Pendidikan Tari. Kali ini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah pengantar kewirausahaan yang berjudul Bisnis Model Kanvas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Satu pendapat yang bisa dimaknai yang dijelaskan oleh penulis manajer untuk menyatakan ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan metode yang digunakan oleh sebuah lembaga dalam rangka menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya, bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan itu pada akhirnya berkembang, bertahan menghasilkan, mengembangkan, dan menjadi besar. Model bisnis itu yang menjadi topik pada akhirnya semakin kesini semakin populer. Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi khususnya internet sebagai fondasi bisnis. Jadi, model bisnis kanvas ini adalah internet. Diperbanyakan tahun 90, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang dikaitkan dengan strategi usaha keinginan lembaga, merupakan karir mereka untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi belum ada kesempatan pada saat itu, di mana definisi itu yang sama harus diangkat dimasukkan dengan konsep bisnis. Tapi pada akhirnya berbagai definisi model bisnis ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Itu berhubungan dengan satu titik persoalan untuk proses penciptaan nilai. Nah, bisnis modal secara umum didefinisikan sebagai sebuah barang yang rasional berkait dengan usaha organisasi perusahaan, dimanapun kaitannya bisnis dalam penaptakan membawa dan mendapatkan nilai yang dimaksud. Modal bisnis itu memiliki 9 dimensi. Kalau kita urut pendapatnya yang mendefinisikan bahwa bisnis modal 9 dimensi itu, bahwa yang namanya bisnis modal ini memiliki 9 dimensi yang kenal dengan bisnis modal kanvas. Sekarang kita lihat definisi bisnis model kanvas. Catatannya adalah bisnis modal selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba. Jadi, kejarannya adalah pada pendapatan, biaya, dan laba. Yang kedua, bisnis modal terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada di remili, menggambarkan tujuan, strategi, struktur penerapan nilai bagi pelanggan, organisasi agar perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada satu pasar bisnis tertentu. Nah, ketiga ini merupakan suatu elemen kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi di mana yang merupakan satu strategi bisnis. Kajian bisnis yang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan. Yang keempat, bisnis modal merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan. Merupakan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Akhirnya, model bisnis ini semacam strategi usaha dan organisasi dimanapun untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan dalam jangka yang panjang. Dan yang kelima adalah konsepnya bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan
atau dilaksanakan dengan cara organisasi untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, prospek utamanya adalah keuntungan beberapa keperluan bisnis ini adalah berkaitan dengan komponen model bisnis, akan memudahkan perencanaan mengambil kebijakan ketika melihat logis dengan komponen dalam bisnisnya, sehingga mendapatkan nilai dari konsumen dan nilai bagi perusahaan. Bila ternyata konsumen lebih memilih bersaing dibandingkan dengan produk yang kita tawarkan, perusahaan perlu untuk melihat kembali target pasar. Hal ini kaitannya dengan sumber daya yang dimiliki serta kegiatan yang kita laksanakan. Model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan untuk membantu mengaji konsistensi hubungan antar komponennya. Contoh, kalau restoran menawarkan sebuah makanan yang lezat, yang disajikan dengan harga yang tinggi pada segmen pasar tertentu. Ingat, suatu makanan yang lezat dan berkelas dan segmennya pasar tertentu. Nah, harus dilihat siapapun juru masaknya, seberapa canggih, hebat, dan seberapa berlatihnya para pramusaji yang akan melayani konsumen. Begitu juga dengan peralatan masaknya. Bahan baku yang digunakan, proses memasaknya, penyajian, dan seharusnya sehingga nilai harga makan yang dimaksud karena ia berkelas dan konsumen yang berkelas itu menjadi tidak mahal. Tapi ketika bagian yang disebut itu proses penyajiannya biasa digunakan melalui proses biasa, maka untuk segmen pasar itu kelasnya jadi turun, dianggap mahal. Karena kita sering melihat suatu restoran makanan biasa kita makan, tetapi jika disajikan kelas yang berbeda, itu nilainya dan harganya bisa berlipat dan membuat menjadi tidak mahal. Kenapa? Karena sentuhan model bisnis tersebut konsistensi komponen yang ada, jadi sinergi dia. Dan yang ketiga dari keperluan model bisnis adalah model bisnis yang digunakan untuk membantu kita menjadi pasar, sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksud. Misal di industri fotografi, ada asumsi di dunia fotografi ini bahwa setiap mengabadikan satu momen, konsumen akan mencetaknya. Ternyata asumsi ini sama sekali tidak benar. Dengan datangnya teknologi digital, konsumsi menghasilkan operetarinya untuk konsumsi pribadi. Bahkan ditampilkan berbagai media sosial yang mereka punya. Jadi, ada konsep di mana memang modal bisnis ini digunakan untuk menguji membantu pasar yang jadi target dan asumsi yang berkembang ketika ingin melakukan sebuah bisnis. Dan yang keempat, bisnis itu dapat digunakan dalam rangka seberapa radikalnya suatu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang akan diterima dengan berjalannya waktu. Model bisnis pelan tapi pasti akan berubah. Karena mustahil ketika ada dedikasi perubahan yang bisnis kita juga tidak ikut beradaptasi dengan perubahan. Secara sederhana, model bisnis itu bisa dimaknai sebagai sebuah strategi dan latar belakang lebih sering menggunakan sebuah strategi. Sementara akomodasinya latar belakang teknologi informasi mereka menggunakan model bisnis. Jadi, model bisnis ya strategi bisnis karena ada dua konsep pemulai dari bisnis latar belakang, manajemen, dan akomodasi dengan latar belakang teknologi informasi.
Tapi yang jelas, satu pendapat apa yang dilatarkan Margareta yang menegaskan model bisnis membantu pemilik menggagas bisnis di tingkat abstrak untuk mengujinya di bungkat yang nyata. Dan setelah itu strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan beda secara strategis terhadap para pesaingnya. Jadi model bisnis terlebih dulu dirancang oleh lembaga, barulah kemudian disusun strategi. Meskipun ada paradigma akibat latar belakang akademisi yang fokusnya adalah manajemen sehingga menganggap model bisnis ini sebagai strategi. Sementara yang latar belakangnya adalah teknologi informasi menggunakan istilah model bisnis, ternyata menurut Margareta beda, artinya model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi model bisnis dapat dipilih menurut Margareta dalam 3 kelompok. 1. Model bisnis secara metode. 2. Model bisnis dilihat dari komponen. 3. Model bisnis sebagai strategi bisnis. Model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh wirausahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis. Ini yang menjadi dasar bisnis sebagai metode karena rangkaiannya untuk menghasilkan uang. Sedangkan model bisnis sebagai komponen, misalnya bahwa bisnis berdiri atas beberapa kelompok produk manfaat dan pendapatan konsumen termasuk aset, pengetahuan dan juga konten, struktur dan berbagai hal lainnya. Di samping itu, model bisnis dalam strategi bisnis dimaknai dengan para hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengakuisisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan akhirnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Komponen modal bisnis itu apa saja? Yang pertama adalah siapa yang dilayani. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk. Dan yang keempat, bagaimana menghasilkan uang atau laba. Bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Itu yang menjadi komponen bisnis. Konsep ini yang akan kita sepakati sebagai komponen utama. Model bisnis ini yang mau dirangkai minimal ada 4 hal yang harus dipilarkan. Pebisnis atau lembaga. Sekarang coba kita bahas sesuai dengan topik yang di awal, bisnis model kanvas. Apa itu model kanvas? Ini adalah satu perangkat kerja yang dikenal banyak sekali lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis yang kekinian dan desain utamanya teknologi. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih maksimal. Dan model bisnis ini dapat diterapkan ke semua jenis tanpa bisa dibatasi oleh sektor usaha apapun. Bisnis model kanvas ada bagian tertentu yang menjadi strategi, begitu juga model kanvas. Juga sebuah strategi dalam manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama kali model bisnis itu diperkenalkan oleh Alexander Foster waktu beliau menjelaskan bagaimana elemen yang penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Dan jika dilihat sepintas, sebenarnya model bisnis analisis ini terlihat sederhana. Meskipun tidak sederhana yang kita kira, secara garis besarnya alur ini mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen yang paling berikutnya. 9 elemen yang dimaksud di dalam bisnis model kanvas akan coba kita ulas.
Jadi 9 elemen inilah yang harus dipikirkan, yang kita anggap sebenarnya menjadi tidak sederhana. Walaupun dalam konsepnya menjelaskan begitu sederhananya. Yang pertama, dalam bisnis model kanvas kita menyebutnya segmentasi konsumen. Ini wajib harus mesti dipikirkan sebagai elemen dasar ketika ingin mengembangkan bisnis model kanvas. Atau kita menyebutnya istilahnya adalah customer segment, yang merupakan kelompok orang yang berbeda-beda yang menjadi target yang ditargetkan perusahaan untuk dilayani oleh perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan market kita. Customer segment merupakan elemen pertama paling dasar yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas. Karena customer segment sekaligus akan menentukan segmen pelanggan kita. Pelanggan mana yang akan menjadi target dan bisnis yang akan kita laksanakan. Misalnya, 1. Mencapai penerbangan mengeluarkan. 2. Produk memenuhi kebutuhan segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara yang tidak sama untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis pada maskapai yang sama. Maskapai kelas ekonomi targetnya menjadi lebih luas. Kenapa? Kemampuan tingkat ekonomi masyarakat berada di level menengah ke bawah dan ini menjadi target pasar yang besar. Kalau tidak ditarik, ya rugi. Sehingga harga disesuaikan dengan segmen tadi. Nah, maskapai juga memberikan satu untuk menyediakan beberapa bagian dalam penerbangan untuk kelas tertentu dan segmennya berbeda, sehingga kursi yang dijual untuk harganya bisa berlipat ganda lebih mahal. Karena targetnya ada, jadi siapa yang menjadi target marketnya, customer segmennya itu jelas berbeda levelnya. Jadi kalau hanya menembak satu target, maka akan cukup kesulitan, tapi bisa saja ketika perusahaan atau organisasi mampu memainkan insting menembak customer tadi. Semakin jelas segmennya, semakin memungkinkan fokus untuk menentukan seluruh layanan yang akan dilakukan dalam bisnis, yaitu pada konsumen. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan kepada konsumen yang tadi. Jadi sebagai bentuk pernyataan yang kita janjikan kepada mereka, sehingga konsumen bisa menyelesaikan masalah utamanya dengan cara yang lebih efektif, lebih mudah, nyaman, bahwa lebih murah. Ini sebenarnya adalah sekat yang merupakan keunggulan produk, ya apa saja sesungguhnya poin dapat mendatangkan manfaat yang dikeluarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan buat kita untuk menjabarkan keunggulan yang kita miliki untuk membedakan bisnis kita dengan bisnis sejenis yang merupakan kompetitor. Jadi, brand yang diberikan oleh perusahaan bisa kita contohkan minusnya, performance-nya, termasuk desain stabilis, harga, accessibility, dan lain. Ini yang kita sebut sebagai elemen kedua, value proposition. Dan yang ketiga, chain atau saluran. Ini merupakan bagaimana kita komunikasikan sebagai perusahaan, bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen. Jadi ini dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan dengan konsumen untuk menyaripkan value proposition terhadap produk atau jasa yang kita miliki melalui penggunaan channel tepat. Channel yang tidak tepat, kita bisa menyampaikan value tadi kepada konsumen dengan tepat pula. Otomatis value yang disampaikan bidak akan sampai pada konsumen.
Ini menjadi problem, jadi sekarang yang difiturkan bagaimana channel yang ingin kita manfaatkan harus tepat sasaran, karena penentuan channel elemen yang penting bagi keberhasilan bisnis channel memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk meningkatkan honestness customer terhadap produk dan jasa yang perusahaan menghasilkan. Yang kedua, membantu customer untuk mengevaluasi value proposal yang kita komunikasikan. Yang ketiga, yang namanya channel ini berfungsi memudahkan customer untuk membeli produk yang kita hasilkan. Dan yang keempat, mendeklar value proposition kepada customer. Dan yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan. Nah, yang keempat, sumber pendapatan. Ini merupakan bagian yang paling vital karena dimensi organisasi memperoleh pendapatan diri pelanggan. Elemen ini harus dikelola sedemikian rupa untuk meningkatkan pendaftaran dan keuntungan bisnis. Jika tidak akan terlibat penurunan. Sementara bisnis kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jangan sampai bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebuah bisnis model dapat memiliki dua jenis. Sekurang-kurangnya dua jenis revenue berbeda, diantaranya revenue transaksi dihasilkan dari one-time customer primer. Yang kedua, revenues berulang dihasilkan dari pembayaran terus-menerus yang dilakukan oleh customer sebagai sebuah value proposition after sale customer support. Yang ketiga, beberapa cara untuk menghasilkan revenue streaming adalah melalui asal salo, usage, landing, rating, listing. Dan yang kelima, sumber daya. Hampir semuanya menjadi satu titik sentral, yaitu kita harus fokus mempertahankan ini, keunikan orang, teknologi, bahan, peralatan, fasilitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Bisnis Kampas, elemen Q ratio, apa saja contohnya? Mesin bangunan, brand, paten, human resource, materi, dan lain-lain. Dan semuanya harus didiskusikan. Yang keenam, consumer relation. Hubungan dengan konsumen ini jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan dengan segmen pelanggan lebih spesifik. Motivasi dibalik hubungan dan ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan untuk meningkatkan pelanggan. Ini juga mempunyai kaitan dengan peningkatan dan ini elemen di mana organisasi makin menjalin ikatan dengan pelanggannya. Dan yang ketujuh, Q activity. Ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilai pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya untuk lebih mudah melakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi yang jelas. Q activity adalah semua aktivitas yang kita lakukan berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, di mana kegiatan antara nilai telah menghasilkan proposisi nilai. Yang kedelapan, Q partnership atau kerjasama. Ini merupakan perjanjian di antara dua lebih di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dalam mengembangkan sekaligus pengambilan suatu barang dan posisi partner.
sebenarnya bermanfaat, efisiensi, dan efektivitas dari Q activity yang telah kita buat. Tidak ada salahnya tidak ada salahnya menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan lain untuk menciptakan satu sekaligus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi di pemilihan laba partnership dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, strategi alliance atau melakukan kerjasama tetapi produknya berbeda. Dan yang kedua, cooperation, strategi partnernya antara kompetitor. Yang ketiga, joint venture atau untuk membangun bisnis baru. Yang keempat, buyer supplier relation atau untuk manajemen supplier yang handal. Dan yang terakhir, yang kesembilan, struktur biaya. Ini merupakan semua biaya yang muncul untuk mengekspresikan bisnis yang kita punya. Jadi ini menjadi perhatian yang cukup besar bagi pebisnis. Kenapa? Karena pengelola hanya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalani menjadi lebih hemat. Bisa meminimalkan resiko kerugian. Ini yang akan menentukan progresisi nilai yang tepat untuk para pelanggan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.